Oke, buat Jihan, di sesi general ini kita akan bahas tentang LinkedInmu ya. Kita akan bahas soal LinkedInmu. Nanti silahkan kalau mau dicatat boleh. Nanti kalau ada pertanyaan langsung ditanyain aja, nggak apa-apa. Aku mau share dulu. Oke, muncul nggak di situ? Udah Kak, ya. Muncul ya? Ya, oke. Ini adalah Muncul. akun LinkedIn kamu gitu. Nah, apa nih yang bisa dilakukan dengan LinkedIn ini? Nah, pertama, Jihan harus paham dulu soal konsepnya gitu. Jadi, terkait dengan LinkedIn itu, ya LinkedIn seorang job seeker lah gitu ya. LinkedIn seorang job seeker, dia itu harus satu, lengkap isinya. Lengkap isinya itu mulai dari banner sampai paling bawah itu dilengkapi sesuai dengan pengalaman, sesuai dengan CV, dokumen pendukung kayak gitu. Jangan sampai kamu punya pengalamannya tapi nggak ditulis di LinkedIn-mu gitu ya, gitu. Dan tidak cuma ditulis tapi nanti ada bagian-bagian yang memang harus dijabarkan kayak gitu. Jadi makanya lengkapi isinya. Kemudian yang nomor dua itu adalah perbanyak koneksinya. Perbanyak koneksi itu yang ada di sini, ini connection sini nih, itu kamu wajib punya banyak koneksi gitu. Koneksi itu harus banyak. Dan yang ketiga itu adalah perbanyak aktivitas gitu. Jadi tiga hal ini sama-sama penting dan sama-sama harus dilakukan di LinkedIn itu. Jadi yang pertama harus kamu lakukan ini dulu, lengkapi dulu isinya, baru perbanyak koneksinya bersamaan dengan perbanyak aktivitasnya. Nah, di awal kita akan bahas dulu ini, lengkapi dulu isinya. Kita akan bahas dari paling atas. Di atas ini ada banner gitu. Banner ini sebenarnya udah bagus ya. Kamu pakainya kayak tipe-tipe kartu nama gitu. Jadi ada kontak, ada foto. Tapi aku paling mau ngasih saran, jadi banner ini mungkin bisa diedit aja. Jadi foto yang ada di belakang sini pindah aja ke sini, gitu. Kemudian kontak yang ada di sini mungkin kamu bisa taruh di sini misalkan, gitu. Oke, gitu. Oke Saran Kak. saranku nomor HP-nya ini dihapus aja, email aja nggak apa-apa atau nanti ada sosial mediamu yang lain, boleh. Karena kalau desain di sini di belakang foto dia harus diklik dulu biar muncul ya, gitu kan nggak kelihatan gitu. Sayang banget kan ketumpuk gitu ya, paham ya? Itu yang berkaitan Kak, dengan kontak yang ini harus ke sini ya, gitu. Saranku begitu. Boleh. Kemudian dari foto, ini foto udah benar, udah sesuai gitu. Nama udah oke. Nah, di sini tulisannya cuma civil engineering. Ini udah bener tapi kurang sempurna. Jadi, headline itu dimasukkan ya tidak cuma soal background pendidikan, tapi profesi yang kamu pernah dan profesi yang kamu pengen, gitu. Jadi ini ditambah lagi sampai karakternya habis 220 karakter tuh. Jangan cuma civil engineer. Kenapa? Semua yang dicari di kolom pencarian ini pertama kali akan membaca bagian headline ini, gitu. Jadi kalau kayak gini kan kamu cuma bisa ditemukan dengan cepat ya, dengan tiga kata ya, civil engineering, civil sendiri sama engineering sendiri kayak gitu. Gitu. Jadi masukkan tadi ya, background pendidikan boleh, profesi atau bidang yang kamu kuasai boleh, profesi yang kamu pengen boleh gitu. Dibatasin pakai garis tegak pipe atau garis miring kayak gitu. Oke, itu di sini kan mungkin ada teman-teman yang melakukan itu nih, misalkan punya Pak Iqbal nih misalkan nih. Ini kan baru kelihatan sedikit nih, udah kelihatan supply chain apa gitu. Gitu ya, caranya begitu. Jadi kamu harus habisin aja. Jadi karakter yang diizinkan ini berapa karakter, banyakin sekalian gitu. Ya. Kemudian di sini ada koneksi. Koneksi di sini cuma 68, ini kurang sekali. Tambahin. LinkedIn itu ada dua jenis koneksi. Ada yang namanya follow atau ikut mengikuti, ada namanya connect atau hubungkan, terhubung gitu. Follow ini jumlahnya tidak terbatas. Koneksi itu jumlahnya itu 30.000. Nah, kamu fokuslah sama ini 30.000. Ini connect kalau 30.000 ini nanti jadi ke sini. Nah, ini baru 68. 30.000 itu 1%-nya itu 300. Nah, kamu masih 68 gitu. Itu berapa? 1/5%, 0,2 dari kuota yang udah kamu pakai gitu. Sedikit sekali gitu. Gimana banyak orang yang nyasar ke kamu kalau temannya cuma dikit gitu. Ya, nanti kamu oke Kak. tinggal perbanyak lewat menu My Network ini, connect ke orang. Jadi nanti ada kayak gini nih, ada orang yang tulisannya connect, ada orang yang tulisannya follow. Nah, kamu berfokus sama yang connect dulu ini.
hubungkan gitu. Kalau follow ini bisa di-connect nggak bisa. Tinggal kamu kunjungi. Nanti kalau udah kunjungi nanti di sini ada kayak titik tiga atau kata more gini. Kata more-nya diklik. Nanti di sini ada kata connect-nya. Jadi connect-nya itu sembunyi gitu ya. Jadi koneksinya ini masih kurang. Ini sama itu ya. Udah paham ya? Kita turun ke bawah. Di Oke. sini udah benar dibikin open to work. Ini akan lebih mempermudah akun-akun HRD untuk menemukan kamu kayak gitu. Nah, ini harusnya tadi didukung dengan tadi kelengkapan profil, temennya banyak, sama aktivitasnya banyak gitu. Nah, Hmm. kita ngomongin kelengkapan dulu. About kamu segini boleh. Kalau mau dilengkapi itu about tuh mirip kayak summer, kayak resume gitu loh. Atau kayak Oh, oh kayak bikin isai gitu nggak apa-apa kayak gitu. Narasi aja kayak gitu. Gitu, kayak bikin sorry, kayak cover letter. Nah, kayak gitu. Kayak cover letter gitu. Mulai paragraf pertama gambarin siapa kamu, paragraf kedua gambarin pengalamanmu dan prestasimu, paragraf ketiga gambarin soal tujuanmu ke depan, gitu, aspirasi karirmu kamu ngapain gitu-gitu. Ntar paragraf keempat mungkin penutup aja kayak gitu. Pokoknya kamu tahu dulu format untuk nulis tadi cover letter gitu, mirip-mirip kayak cover letter gitu. Oke, di bawah sini ada activity kamu nih ya. Di sini ada repost 2 minggu yang lalu, repost 3 minggu yang lalu, repost 1 bulan yang lalu, kayak gitu. Secara umum aktivitas itu memang ada banyak ya. Bisa connect ke orang baru, follow orang baru, repost postingan orang, bikin postingan pribadi, komen di postingannya orang gitu kan ya. Like postingannya orang, DM orang gitu. Yang fokus tuh di sini nih, bikin postingan pribadi kayak gitu. oke. Repost gini boleh nggak? Boleh. Gitu. Ini boleh banget repost. Tapi jangan sampai repost jumlahnya lebih besar daripada postingan pribadi. Ini nggak boleh. Kenapa? Kalau isinya repost semua, kan di sini akun pribadi kan. Yang mau nyari kerja kan kamu, ya nggak? Yang mau branding kan kamu. Kalau kamu kebanyakan repost yang terkenal bukan kamu, tapi akun-akun ini, paham nggak? Ya orang-orang ini Hmm. yang keren, bukan kamu. Itu. Nah, pertanyaanku kamu di sini tuh lagi pengen membagi informasi ke orang lain saja, atau sebenarnya kamu punya kebutuhan pribadi? Pasti punya kebutuhan pribadi, pribadi dong ya, job seeker gitu. Makanya gimana caranya harus ada postingan pribadi yang jumlahnya itu lebih besar daripada repost gitu. Oke? Oke. Sama boleh nggak? Boleh. Ya nggak boleh tuh kalau postingan pribadi itu lebih dikit itu jangan. Itu nanti malah fungsinya akunmu bukan akun job seeker gitu. Oke? Ah, Kita oke. turun ke bawah, di sini ada experience. Experience yang bisa ditulis di sini macam-macam, bisa pengalaman kerja, entah itu kerja kantoran, kerja pribadi, kayak gitu, magang juga boleh, gitu ya. Daily worker juga boleh experience di sini, karena dia nggak fokus cuma work experience gitu. Cara ngisinya bener ya, ada nama perusahaan, jabatan, periode, lokasi, dan nih, uraian tanggung jawab gitu. Nah, saranku di sini uraiannya bener-bener diuraikan gitu loh, panjang sekalian nggak apa-apa. Biar mengandung Oke. banyak kata kunci kayak gitu. Nanti di lampirannya di sini boleh melampirkan dokumentasi foto maupun link atau URL perusahaan gitu. Boleh websitenya perusahaan boleh ditaruh kayak gitu. Taruh di sini. Nanti Oke. sebagai gambaran kau bisa sambil buka akun LinkedIn-ku aja sebagai pembanding kayak gitu. Oke? Oke. Gitu. Ini juga sama. Mendingan dikonsistenin ya. Kalau di sini kamu pakai bullets atau numbering gitu, di sini juga sama. Hmm. Jangan narasi gitu. Oke. Berber dijabarin. Kalau kamu nggak ada ide ini penjabarannya gimana ya? Step by step dulu. Nulis penjabaran kayak gini ini step by step. Jadi misalkan kamu kayak mau bikin prosedur gitu loh. Misalkan kamu pengen masak masak mie instan gitu. Masak mie instan tuh ngapain sih? Nomor satu, beli mie, ya kan? Nomor dua apa? Siapkan air. Tiga, Hmm. siapkan ini piring dan lain-lain. Empat, ini lima, ini poin-poinnya dulu. Nah, setelah poin-poinnya udah tahu, ini nomor tujuh tiriskan, nomor delapan tuangkan, sembilan diaduk, sepuluh hidangkan. Ini kan baru poin-poin. Nah, dari poin ini baru kamu bikin kalimat. Gitu. Jadi urut gitu. Oh, oke. Gitu. Ya, ini juga sama, tugas juga sama. Oh, datang kantor, tugas harianmu ngapain? Ini, mingguannya ngapain? Bulanannya ngapain gitu. Jadi urut gitu. Poin-poinnya dulu baru dinarasiin. Kalau kamu belum bisa langsung bikin uraian tanggung jawab ya, kayak gitu. Oke, jadi biar mengandung banyak kata kunci gitu. Hmm. Gitu. Terus habis itu
Ini tensesnya juga diikutin ya. Kalau masih sampai sekarang pakai verb one, kalau past tense ya pakai past gitu. Ini juga sama pakai past tense harusnya. Nggak ada yang pakai gerund, nggak ada yang pakai verb one gini gitu. Terus education oke, license certification oke, skill 6. Jadi skill ini tuh harusnya lebih dari 6 gitu. Hmm. Skill itu dibagi jadi dua. Ada hard skill, ada soft skill. Nah, hard skill ini dibagi jadi tiga. Ada industry knowledge, ada tools, ada language. Industry knowledge ini artinya tuh kayak topik-topik, materi-materi, bidang-bidang yang kamu kuasai gitu. Paling gampang tuh nama-nama mata kuliahmu dan turunannya lah gitu. Gitu. Ya, jadi harusnya ada tuh. Kalau bingung buka transkrip nilaimu tuh. Terus tools ini dibagi jadi dua, ada hardware, ada software. Gitu. Hardware Hmm. apa yang kamu bisa operasikan, software apa yang bisa kamu operasikan. Itu masuk ke tools. Language ini bahasa yang kamu kuasai, bahasa utama dan bahasa asing gitu. Dan soft skill gitu. Nah, ini adalah hal-hal yang harusnya ada di sini. Profesi itu banyak gitu. Satu profesi, satu pengalaman itu pasti menghasilkan skill banyak gitu. Kamu kerja jadi petani gitu. Itu aja skillnya apa pasti? Pembibitan tanaman, mengolah lahan, pengairan, pembasmian hama, menanam tanaman, panen, ya enggak, pemupukan. Nah, ini skill semua gitu. Masa iya pengalamanmu sebanyak itu skillnya cuma 6 di sini? Pasti kurang gitu. Ya. Nanti sama linknya nanti dikasih kategori ini gitu. Ini di sini industry knowledge nih, industry knowledge nih. Ini tools, di sini tools nih. Nanti kamu masukin kemampuan bahasa ada language, nanti ada soft skill, interpersonal skill gitu. Ini udah dibantu kategorinya sama LinkedIn ini loh dari 6 ini industry knowledge ini baru e-tabs. Teknologi tools ini baru SketchUp, Microsoft, Excel dan lain-lain gitu. Masa iya cuma ini doang skillnya kayak gitu. Ini harusnya banyak yang kamu bisa tulis di sini skillsnya ya. Ini cuma dikit kurang ya gitu. Oke. Terus habis itu organisasi, organisasi boleh organisasi di kampus atau di luar kampus ini ditambah gitu. Nah, di sini kamu ada nih lihat ya, ada skill, ada organization, ada interest. Ingat ya, skill, organization. Nih aku hapus di sini ya. Ada skill, ada organization, ada interest. Nah, aku bandingin sama akunku coba. Biar kamu tahu apa bukan isinya, tapi ada menu yang di kamu harusnya ada tapi belum diisi tuh gitu. Ini contoh yang tadi aku tulis bannerku ya, bannerku nih di belakang sini aku memang sengaja nggak kasih apa-apa karena masih ketutup pala gitu, ya kan? Gitu. Turun ke bawah, ini ada follower, ada follow tadi, ada connect gitu. Kamu fokus ke connect dulu aja, kayak gitu. Oke? Aku mau fokus ke bawah sini. Ini tadi juga aku bilang ada pengalaman dijabarin aja sekalian, panjangin aja nggak apa-apa kayak gitu. Terus ini turun ke bawah. Nah, ini kan tadi kan kamu ada interest, aku juga ada interest. Kamu ada organization, aku ada organization. Terus ada skill. Nih, skill. Di sini kan. Skill, organization, interest. Kan gitu ya urutannya ya. Punya kamu ya. Gitu. Nah, di bawah skill ini sebenarnya tuh ada banyak gitu yang bisa kamu masukkan ke kampus 50 nih ya. Kita misalkan masukin publikasi. Punya nggak kamu publikasi? Kalau nggak ada kursus-kursus yang kamu ambil, seminar, webinar gitu-gitu. Mungkin kamu bisa tambahin under an award pencapaian-pencapaian tertentu misalkan. Ada nggak? Bawah lagi ada tes score, kamu pernah tes apa gitu mungkin. Language, kemampuan bahasa apa yang kamu kuasai, baru ke organization gitu. Mungkin ada menu-menu yang kamu belum iniin, tambah aja add profile section di sini gitu. Biar lengkap kayak gitu. Nah, tadi aku bilang di akunmu ini ya, kenapa kok headline-nya itu harus ditambahin, jangan cuma civil engineering gitu. Nih, aku ketik ya nih. Civil engineering. Nih, aku search di sini. Terus aku filter di bagian people gitu. Jadi gini, terus aku filter di bagian people ini. Gini ya. Nah, ini. Jadi kamu bisa lihat gitu. Jadi
Ini artinya aku nyari orang yang mengandung kata kunci civil engineer. Ini ada 2.800.000 akun. Coba kita cari yang lokasinya di Indonesia gitu ya. Dari 2.800.000 yang judulnya itu ada 61.000 gitu. Nah, di sini tuh kenapa aku nunjukin ini gitu. Ini kamu bisa ngelihat kata-kata civil engineering. Nih, paham nggak? Nih, di headline gitu. Headline itu bagian paling atas yang akan dibaca terkait dengan kata kunci yang dimasukkan di sini. Tapi tidak cuma headline nih, ada current, jabatanmu sekarang, ya kan? Gitu. Ada juga ini di apa nih? Volunteer experience gitu. Jadi itulah kenapa akun LinkedIn tuh harus dilengkapi. Karena kita nggak tahu kata kunci itu akan nyangkut di bagian mana. Makanya tadi yang bisa dijabarin, jabarin panjang. Panjangin sekalian nggak masalah. Kalau kamu bikin CV, itu akan terbatas dengan apa? Jumlah halaman, ya kan? Tergantung kamu mau bikin CV-mu 1, 2, 3 halaman terserah. Tapi kalau di LinkedIn, pembatasnya bukan halamannya, tapi jumlah karakter yang diizinkan. Ini bagian ini sekian karakter, ini sekian. Nah, sebaiknya berapa panjang? Panjangin aja nggak masalah. Asal itu bukan bahasa basi kan? Dan itu juga informasi jujur, jabarin aja. Kenapa? Ini biar nyangkut begini loh, gitu. Makin dijabarin, makin banyak nyangkutnya. Nah, masalahnya ini ya, kenapa aku bilang headline-nya langsung dipanjangin? Karena headline itu yang biasanya kan terbaca pertama. Ada orang yang sebenarnya di sini eh masang headline kayak bikin status gitu. Aku nggak ngomong ini salah ya, tapi kurang tepat kalau jadi subscriber. Semoga beruntung, semoga diberikan kemudahan, semoga semoga berkah, semoga barokah gini. Salah nggak? Nggak gitu. Tapi ya masa iya job seeker kamu jadiin status berdoa begini gitu, paham nggak gitu kan? Kamu harus bayangin kira-kira kamu tuh pengen dikenal rekruter sebagai apa, nyasarnya sebagai apa, kayak gitu kan gitu. Nah itu makanya headline itu harus dipanjangin gitu, paham ya gitu. Kemudian selanjutnya adalah tadi temanmu masih sedikit. Karena temanmu masih sedikit, kamu harus cari di bagian sini network gitu. Ini kan ada rekomendasi banyak banget nih gitu. Ya udah kamu asal connect aja dulu gitu. Siapa yang bisa kamu connect? Jelas nomor satu adalah recruiter, ya nggak? Itu recruiter yang biasanya kamu bisa bisa menemukannya dari sisi misalkan ada circle-nya warnanya ungu, ya kan? Atau di judulnya gini, talent search gini, atau nanti ada HR apa gitu. Nanti ada gitu. Recruiter itu harus kamu connect. Yang kedua adalah orang-orang yang sudah bekerja di profesi yang kamu pengen gitu. Kamu pengen jadi staff admin, cari orang yang udah kerja jadi staff admin. Sebenarnya kamu tadi nyarinya pakai kata kunci di sini bisa staff administrasi terus filter bagian people tadi ya. Kan muncul orang tuh, tinggal connect-connect aja kayak gitu. Dan itu harus kamu lakukan secara rutin gitu. Sampai sampai kapan rutin ya? Sampai temanmu banyak. Kenapa rutin? Karena temanmu masih sedikit. Nah, masalahnya yang kedua adalah LinkedIn itu cuma mengizinkan kamu connect ke 100 sampai 200 orang per minggu. Ngirim doang nih, belum tentu di ACC sama orang yang dibatesin. Makanya tiap minggu kamu harus ngabisin kuotanya. Connect ke orang baru gitu. Sampai kayak gimana tiap minggu? Sampai kayak gini. Jadi kamu dapat pembatasan mingguan sampai nggak bisa connect lagi. Nanti ya minggu depan kamu baru boleh connect lagi. Kenapa? Aku kena limit kayak gitu. Jadi ada namanya pembatasan mingguan atau weekly invitation limit. Kalau udah muncul kayak gini ya udah gitu. Artinya kamu sudah memaksimalkan jatah kamu ngirimin ngirimin koneksi nih loh, klik connect atau terhubung atau hubungkan. Kalau hubungkan udah selesai, kamu tinggal apa? Ini follow-follow ini, ya kan? Kalau mengikuti atau follow kan tidak terbatas nih. Ya udah follow aja gitu, follow aja kayak gitu. Paham nggak? Gitu. Jadi kalau connect udah habis ya follow aja. Ini ada perusahaan nih, ya udah follow aja gitu. Kalau follow gini kan nggak terbatas gitu. Di sini ada subscribe kalau kamu mau dapat berita-berita, tapi kalau malas baca nggak usah. Join ke grup-grup, ya kan? Di sini banyak menu-menu yang bisa kamu masukin. Boleh nggak kita connect ke sesama job seeker? Misalkan kamu pengen ngelamar accounting, ini ada fresh graduate accounting, boleh connect aja gitu. Temenan sama sesama job seeker nggak ada salahnya. Apalagi temanmu masih dikit, 1% aja nggak bisa. Bahasa bodohnya, bahasa simpelnya tuh
Nggak usah terlalu mikirin connect ke siapa ya. Orang kuotamu masih banyak kok. Siapapun di connect boleh, paham nggak? Gitu. Oh ini ada talent acquisition, connect. Terus oh, talent ini connect, HR lagi connect. Oh ini ada siapa lagi nih, connect gitu. Wah aku pengen jadi kayak dia, yang pengen jadi sekretaris, connect gitu. Terus gitu. Ya, dan itu dilakukan setiap hari ya. Karena setiap minggu selalu ada pembatasannya gitu. Paham ya? Gitu. Nah, itu adalah hal-hal yang bisa kamu lakukan gitu. Nanti tinggal secara rutin aja kamu pantau gitu. Nah, ini berkaitan dengan lengkapi profilnya, perbanyak temennya. Nah, kalau aktivitasnya terserah gitu. Aktivitas kamu boleh tadi connect ke orang siapa, posting-posting apa gitu. Oke, gitu. Jadi nggak cuma sekedar connect-connect aja, jangan cuma repost-repost aja gitu. Postingan juga boleh mencantumkan gambar gitu. Nanti biar ada muka-mukamu di sini gitu kan. Boleh gitu. Jadi kalau temanmu atau kamu buka gitu nanti ada kamunya di sini gitu. Terus apalagi postingan, reaction gitu, posting boleh, apapun lah bebas gitu. Yang penting tuh tiga hal ini ya. Lengkapi profilnya dulu tuh basic, baru nanti yang connect ke orang baru sama bikin postingan tuh nanti rutin. Kalau kamu bingung idenya apa, cari aja di Google, cari di Gemini, cari di ChatGPT. Saya ingin melamar kerja sebagai seorang titik-titik. Saya ingin membuat postingan rutin di LinkedIn saya. Berikan saya 30 ide konten untuk saya posting di LinkedIn, misalkan gitu. Udah dapat ide tinggal kamu bikin aja postingan rutin gitu. Oke, gitu. Sambil nanti kamu nyari-nyari kerja. Nyari-nyari kerja di LinkedIn juga beberapa cara. Bisa klik menu job di sini, tinggal kamu filter-filter ya kan, gitu. Mana yang mau kamu lamar gitu. Tinggal masukin di sini. Ini kalau misalkan di atas ini kolom pencariannya masih dua gini, tinggal kamu taruh di salah satunya dulu aja. Misalkan gini, terus di enter aja misalkan kosong itu. Nah, langsung kan muncul kan gitu. Tinggal kamu connect-connect aja. Mungkin kamu cari yang easy apply yang langsung dilamar lewat LinkedIn, klik aja easy apply-nya di onin gitu. Udah, tinggal nanti di sini kamu tinggal klik-klik aja easy apply ini. Kayak gitu. Paham ya? Gitu. Jadi easy apply yang ada di sini tuh tinggal di connect gitu. Terus yang lain apa misalkan? Ya macam-macam ya gitu. Pakai ini atau misalkan remote nih. Kamu pengen yang remote, tinggal onin yang remote-nya. Kayak gitu. Nih ada remote, easy apply dan remote lagi. Gitu. Nih loker-lokernya gitu. Udah remote, easy apply lagi gitu kan. Mungkin location-nya kamu bisa filter gitu. Ini kan udah Indonesia nih ya gitu. Ya udah, berarti ini kan Indonesia nih. Tinggal lamar-lamar gitu. Main-main lewat situ bisa. Atau lewat kata-kata kunci nanti. Ini misalnya aku lewat beranda nih. Karena aku udah banyak teman HRD di halaman homeku, banyak loker-loker kayak gini lewat gitu. Ini aku intipin beberapa aja ya gitu. Nih contoh gitu. Loker-loker yang akan lewat di berandaku lumayan banyak. Karena aku udah banyak teman-teman rekruter. Nah, nanti kamu mungkin bisa melakukan hal yang sama kayak gitu. Berteman sama rekruter-rekruter. Nanti tinggal lamar-lamar yang lewat beranda kamu gitu. Atau masukin lewat kata kunci aja di sini gitu. Kamu misalkan lagi nyari posisi apa? Coba sebut satu profesi yang lagi kamu cari. Estimator, Kak. Estimator. Nah, cari di kolom pencarian gini. Kutip, gini kan. Dibutuhkan estimator. Kayak gini, contoh. Itu. Terus kamu filter bagian post atau postingan. Nah, terus kamu short bagian misalkan latest. Nah, tuh muncul. Udah. Ini artinya aku mencari postingan terbaru yang mengandung kata dibutuhkan estimator. Nah, di sini kan ada kata dibutuhkan estimator, makanya ketemu nih. Paham nggak? Gitu. Tuh, nyarinya begini, dibutuhkan estimator. Nanti ada oh nih, ada 4 bulan yang lalu. Tapi udah lama nih 4 bulan gitu. Ya udah, tinggal nanya aja ke beliau-beliaunya kayak gitu. Ini kan ada email, tanya ke email ini gitu. Perkenalkan nama saya ini, saya memperoleh email Anda dari postingan Anda di LinkedIn berapa nih 5 bulan yang lalu. Saat itu disampaikan PT ini sedang membutuhkan seorang ini.
Mohon informasi apakah sekarang masih tersedia posisi tersebut gitu misalkan. Boleh. Ini masih katanya masih dibutuhkan. Misalkan di sini dicari, ya kan? Cari aja gitu. Barangkali muncul. Tuh dicari estimator, ada lagi kayak gitu kan. Tapi nggak banyak nih. Kira-kira apa selain estimator apa yang banyak misalkan? Apa kamu bayangin? Hmm, Apa struktur engineer mungkin Kak. apa? Structure? Struktur engineer. Wow. Struktur Kak. Pakai bahasa Indonesia gini. Ya boleh. Oh, 9 bulan yang lalu nih, lama nih kayak gini. Tuh. Structure tuh bahasa Inggris nggak sih? Iya bisa bahasa Inggris Kak. Dibutuhkan structure engineer misalkan gini. Nah, structure engineer 10 bulan yang lalu. Coba nanti kamu filter-filter lagi tuh gitu atau dicari gitu. Atau mungkin nah gini ya. Oh nggak ada. Atau mungkin kamu mau locker yang secara umum barangkali ada yang kamu nggak belum kebayang gitu, tapi kamu butuhkan. Misalnya tuliskan gini aja, minimal S1. Contoh tuh 21 menit yang lalu nih ada nih, ya kan? Baca-baca aja gitu. Nih, apa sih kata kunci yang ditulis di sini kok tiba-tiba dari structure kok milah S1? Kamu bayangkan suatu kata atau frasa yang biasa dipakai oleh suatu postingan locker gitu. Ini ada kata yang minimal S1. Makanya nyangkut postingan ini gitu. Paham nggak? Itu. Coba bayangkan frasa apa yang suka ditulis sama suatu locker ya. Ini ada lagi nih minimal S1 gitu-gitu. Pasti akan nyangkut gitu minimal S1. Makanya nyangkut postingannya. Coba kamu sambil bayangkan tuh gitu. Nah ini barangkali ini adalah salah satu cara yang bisa kamu pakai untuk menemukan locker yang mungkin belum kamu bayangin tapi sebenarnya kau pengen gitu. Dah dari review LinkedIn itu saja. Ada pertanyaan nggak BTW? Yang pertama mungkin Kak, dari beberapa hal yang tadi udah Kakak sampaikan, ada gak Hmm? hal yang paling bisa menarik peminat, maksudnya menarik buat HR buat ngelirik ke kita gitu? Tadi semuanya. Jadi kamu kan sambil ngelengkapi profil, kamu kan akan bikin postingan rutin dan connect-connect tuh. Nanti kan kalau connect-connectnya ke HR, pasti sebagian HR akan cepet ACC kan, berteman sama kamu kan. Nah kalau udah jadi teman kan tinggal kamu sapa dulu. Selamat pagi Bu Jihan, salam kenal sama saya ini. Semoga bisa apa misalkan berteman dengan baik. Gitu. Semoga kita dapat berkolaborasi dengan baik. Semoga kita bisa bernetwork yang begini-begini gitu. Oh ya, makasih gitu. Misalkan gitu. Oh ya, mohon informasinya Bu. Saat ini saya tertarik untuk dapat bergabung di perusahaan Anda. Apakah saat ini sedang ada lowongan pekerjaan untuk menjadi seorang ABCD gitu. Nanya-nanya aja gitu. Ngobrol aja. Termasuk sama orang yang tadi. Kamu kan selain bikin postingan, kamu kan tadi kan aktivitas itu termasuk komen di postingannya orang, like postingannya orang gitu. Komen gak cuma sekedar up, interested gitu ya. Cari postingan-postingan yang memang di situ kamu bisa menyalurkan pemikiranmu. Nah, kalau orang tersebut rutin bikin postingan dan kamu rutin komen misalkan atau memberikan reaksi apapun, pasti kan kamu akan diingat sama orang itu. Tinggal nunggu waktunya sampai ini orang siapa sih ya ngunjungi profilmu kan. Kayak gitu. Nah, itu nanti bisa tertarik gitu. Nah, nanti sesi detailnya kalau kamu ada di sesi privateku lah gitu. Oke, mungkin ada pertanyaan lain yang sifatnya umum mungkin kalau masih ada. Mungkin cukup deh Kak. Cukup ya, itu aja Nanti ya. aku Oke. nanti Mm. aku lengkapi lagi Oke, sesuai nanti. tadi yang Oke, siap. tadi. Nanti ya, nanti lengkapin aja. Nanti tinggal kabari lagi buat kita diskusiin lagi ya. Oke. Oke. Oke, sementara itu dulu kita akan masuk ke sesi selanjutnya.